Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini saya akan memaparkan seminar hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Perbedaan Kedalaman Substrat Terhadap Pertumbuhan dan Sintasan Cacing Laut Marpisa sanguinea dengan dosen pembimbing pertama Bapak Engki Irawan SPI MP MSc, kemudian dosen pembimbing kedua Bu Dwi Septiani Putri SPI MSI. Nah, penjelasan saya kali ini terdiri dari 4 subpembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian metode penelitian, setelah itu ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Kegiatan budidaya tidak terlepas akan kebutuhan pakan alami. Pakan alami sendiri digunakan untuk menstimulasi pertumbuhan, menstimulasi bioreproduksi, dan juga digunakan untuk menghemat biaya pakan. Salah satu pakan alami yang dapat digunakan adalah cacing laut. Cacing laut bermanfaat untuk budidaya ikan dan udang dikarenakan cacing laut mengandung nutrisi yang sangat baik, yaitu mengandung protein dan juga lemak. Cacing laut juga mengandung asam lemak esensial yang terdiri dari ARA, EPA, dan juga DHA, di mana hal ini bisa digunakan untuk memacu pertumbuhan dan juga untuk menstimulasi bioreproduksi baik ikan maupun udang. Namun, kebutuhan akan cacing laut selama ini masih berasal dari alam. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan terus-menerus dikarenakan jumlah dari alam yang sangat terbatas. Sehingga salah satu solusinya adalah dengan melakukan budidaya cacing laut. Dalam upaya untuk budidaya cacing laut, maka kita perlu melakukan manipulasi agar wadah yang kita gunakan sesuai dengan habitat hidup dari cacing laut. Menurut Mustafa pada tahun 2012, ia menyatakan bahwa budidaya pada prinsipnya adalah menciptakan zona nyaman bagi organisme yang dipelihara. Nah, untuk menciptakan zona nyaman pada pemeliharaan budidaya cacing laut, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kedalaman substrat. Penelitian dilakukan oleh KBA pada tahun 2015 dengan kedalaman substrat yang berbeda. Ia mendapatkan bahwa kedalaman substrat terbaik adalah pada perlakuan kedalaman 15 cm. Namun, ia merekomendasikan untuk produktivitas budidaya untuk menggunakan kedalaman substrat 7 cm. Kemudian ia mengatakan bahwa adanya penambahan kedalaman substrat menambah ruang hidup dari cacing laut sehingga menghasilkan pertumbuhan yang baik bagi cacing laut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedalaman substrat terbaik untuk menghasilkan pertumbuhan dan sintasan dari cacing laut Marpisa sanguinea. Selanjutnya, metode penelitian. Waktu penelitian ini saya lakukan selama 35 hari pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2021 di Pulau Bulu, Kota Batam. Selanjutnya, rancangan percobaan. Penelitian saya menggunakan rancangan lengkap dengan 4 perlakuan, di mana untuk menentukan posisi wadah menggunakan pengacakan dengan metode pengundian. Perlakuan A kedalaman substrat 4 cm, perlakuan B kedalaman substrat 7 cm, perlakuan C kedalaman substrat 10 cm, dan perlakuan D kedalaman substrat 13 cm. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama ada persiapan wadah. Wadah yang saya gunakan berukuran 50 x 30 x 30 yang terbuat dari papan, di mana kelima sisi wadah tersebut tertutup. Bagian dalamnya saya lapisi terpal dan di bagian atasnya saya tutupi dengan jaring. Bisa dilihat ini adalah proses pembuatan wadah. Selanjutnya persiapan hewan uji. Hewan uji saya ambil di Pulau Bulu dengan menggunakan cangkul, di mana untuk ukuran hewan uji saya gunakan 13 sampai 15 cm dengan pada tebal 120 ekor per meter persegi, atau pada wadah saya berjumlah 18 ekor per wadah. Kemudian persiapan pakan. Pakan yang saya gunakan selama penelitian adalah kelapa parut, di mana ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gamis et al. Pada tahun 2016. Pakan saya lakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pada pukul 7 pagi dan pukul 4 sore, sebanyak 20% dari biomasa. Pemberian pakan saya lakukan dengan cara menaburkan pakan di permukaan substrat.
Selanjutnya adalah preparasi sedimen. Sedimen saya ambil menggunakan pipa PVC berukuran 40 cm. Setelah itu saya jemur hingga kering. Kemudian saya timbang sebanyak 100 gram dan saya analisis menggunakan analisis sayakan kering atau dry sieving. Selanjutnya adalah analisis data. Data pengamatan berupa laju pertumbuhan spesifik, pertumbuhan mutlak, dan kelangsungan hidup. Saya analisis menggunakan ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan untuk jenis sedimen, saya analisis menggunakan metode Wentworth, segitiga sepat, dan menggunakan software Gradistat V8. Apabila ada perbedaan terhadap perlakuan, maka akan saya lakukan uji lanjut 2K. Analisis dilakukan dengan menggunakan software program SPSS versi 16. Selanjutnya adalah hasil. Yang pertama, pertumbuhan bobot mutlak. Pertumbuhan bobot mutlak cacing laut Marpisa sanguinea pada perlakuan A, B, C, dan D selama penelitian mendapatkan nilai rata-rata tertinggi pada perlakuan D, diikuti dengan perlakuan C, kemudian perlakuan B, dan perlakuan A. Setelah dilakukan analisis menggunakan one way ANOVA, menunjukkan hasil yang signifikan atau berbeda nyata, sehingga perlu dilakukan uji lanjut 2K. Kemudian yang kedua, pertumbuhan bobot spesifik. Nilai rata-rata pertumbuhan bobot spesifik tertinggi pada perlakuan D, kemudian diikuti oleh perlakuan C, selanjutnya perlakuan B, dan perlakuan A. Setelah dilakukan analisis statistik dengan one way ANOVA, didapati hasil yang signifikan atau berbeda nyata. Karena itu, perlu dilakukan uji lanjut 2K. Selanjutnya adalah kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup dari cacing laut selama penelitian pada perlakuan A, B, C, dan D mendapatkan nilai tertinggi pada perlakuan C, yaitu 85,19%, diikuti dengan perlakuan D, lalu perlakuan B, dan perlakuan A. Setelah dilakukan analisis statistik, mendapatkan hasil yang signifikan atau berbeda nyata, sehingga perlu dilakukan uji lanjut 2K. Nah, untuk hasil dari jenis substrat setelah dilakukan analisis Wentworth mendapatkan butir sedimen sebagai berikut, bisa dilihat. Sedangkan berdasarkan segitiga sepat didapati substrat ini berjenis substrat pasir berkerikil. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah pertumbuhan bobot mutlak. Nilai bobot mutlak tertinggi pada perlakuan D, 1,22 gram, kemudian diikuti dengan perlakuan C, selanjutnya perlakuan B, dan yang terakhir adalah perlakuan A. Pertumbuhan tertinggi pada perlakuan D dengan kedalaman 13 cm. Hal ini dikarenakan substrat tersebut lebih dalam, sehingga ruang hidup dari cacing laut lebih banyak. Oleh karena itu, persaingan untuk memperebutkan wilayah lebih kecil, dan energi dapat sepenuhnya digunakan untuk pertumbuhan. KBA 2015 menyatakan bahwa energi yang dikonsumsi dari makanan dapat terpaksa digunakan oleh cacing laut untuk melindungi liang mereka dari cacing yang berdekatan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh KBA 2015 juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu terjadi peningkatan bobot di setiap bertambahnya kedalaman substrat, di mana bobot rata-rata cacing laut reference secara berurut adalah 6,55 gram, 6,84 gram, dan 8,37 gram pada kedalaman 7, 10, dan 15 cm. Selanjutnya, pertumbuhan bobot spesifik. Pertumbuhan bobot spesifik cacing laut berbanding lurus dengan hasil dari pertumbuhan bobot mutlak, di mana nilai pertumbuhan spesifik tertinggi pada perlakuan D, kemudian diikuti oleh perlakuan C dan perlakuan B, lalu yang terakhir adalah perlakuan A. Secara analisis statistik, bobot spesifik didapatkan hasil secara keseluruhan bahwa perlakuan berbeda signifikan atau berbeda nyata. Hasil penelitian ini sejalan dengan KBA 2015 yang menyatakan pertumbuhan bobot spesifik berbanding lurus dengan adanya penambahan kedalaman substrat, yaitu 0,057 gram per hari, kemudian 0,061 gram per hari, dan 0,075 gram per hari untuk kedalaman kultur 7, 10, dan 15 cm. Selanjutnya, kelangsungan hidup. Perlakuan terbaik yang didapat pada penelitian ini untuk kelangsungan hidup adalah pada perlakuan C,
diikuti dengan perlakuan D, lalu perlakuan B. Dan yang terakhir adalah pada perlakuan A. Diduga perlakuan C memiliki kedalaman substrat yang pas, yaitu tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu sedikit, sehingga menghasilkan kelangsungan hidup yang tinggi untuk cacing laut Marpisa sanguinea. Penelitian dilakukan oleh KBA 2015 mendapatkan hasil kematian tertinggi pada perlakuan dengan kedalaman 15 cm. Walaupun dia menyatakan bahwa kematian tidak disebabkan oleh perlakuan kedalaman, akan tetapi dikarenakan transportasi atau proses pengangkutan. Sedangkan pada penelitian ini diduga kedalaman substrat memiliki pengaruh terhadap kelangsungan hidup dari cacing laut. Hal ini disebabkan oleh keadaan substrat yang terlalu dalam, sehingga diduga cacing laut menggunakan energi yang lebih untuk masuk ke dalam substrat dan untuk mencapai permukaan mengambil makanan. Selanjutnya, jenis substrat. Jenis substrat yang diidentifikasi pada penelitian ini secara garis besar terdapat dua variasi, yaitu kerikil dan juga pasir. Substrat tersebut pada kedalaman 30 cm yang diambil didominasi oleh jenis pasir kasar sampai dengan pasir halus berdasarkan skala Wentworth. Sedangkan untuk jenis substrat berdasarkan segitiga Shepard adalah berjenis pasir berkerikil. Pada penelitian ini, jenis pasir didominasi pasir kasar sebanyak 25,88%, sedangkan pasir halus sebanyak 53,38%. Hal ini berarti komposisi substrat tersebut lebih banyak pasir halus dibandingkan dengan pasir kasar, sehingga jenis substrat yang digunakan untuk penelitian ini dapat mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup dari cacing laut Marpisa sanguinea. Ini dibuktikan dengan adanya lubang sarang dari cacing laut tersebut, yang berarti ukuran butir sedimen atau jenis sedimen ini memudahkan cacing laut untuk keluar masuk ke dalam substrat. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Mustafa et al. Pada tahun 2012 yang mengungkapkan bahwa cacing laut Dendroneris pinacitiris menghasilkan pertumbuhan dan sitasan terbaik ketika dipelihara pada substrat pasir dengan diameter butir halus atau pasir halus, kemudian diikuti dengan perlakuan dengan diameter butir kasar atau pada jenis pasir kasar. Jenis diameter substrat yang tepat akan menyebabkan cacing laut cepat membuat sarang atau lebih cepat dalam keluar masuk dari substrat. Tentu saja ini bertujuan agar cacing laut dapat menghemat penggunaan energi, di mana penggunaan energi jaringan tubuh untuk bergerak yang berlebihan akan mencapai puncaknya, yaitu kematian. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kedalaman substrat yang menghasilkan pertumbuhan dari cacing laut Marpisa sanguinea adalah pada perlakuan D dengan kedalaman substrat 13 cm. Selanjutnya adalah saran. Pemeliharaan cacing laut Marpisa sanguinea dengan jenis substrat pasir berkerikil direkomendasikan untuk menggunakan kedalaman substrat 13 cm agar menghasilkan pertumbuhan yang terbaik. Apabila ingin memproduksi dengan bobot wadah yang lebih ringan, maka dapat menggunakan kedalaman 10 cm. Dikarenakan bobot wadahnya lebih ringan, menghasilkan pertumbuhan yang mendekati pertumbuhan terbaik serta menghasilkan kelangsungan hidup yang tinggi. Selanjutnya, diperlukan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari spesies Marpisa sanguinea, seperti perbedaan jenis pakan dan perbedaan jenis substrat. Terima kasih.